Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Krista Saragi. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait praktikum PM kami. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu latihan keduanya. Jadi pada tahap awalnya ini saya melakukan proses import library yang dibutuhkan untuk analisis data, yaitu di sini ada NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib, dan ada Seaborn. Jadi library NumPy dan Pandas ini akan digunakan untuk pengolahan serta manipulasi data, sedangkan Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi. Setelah itu, di sini saya memuat dataset Titanic dari Google Drive ke dalam sebuah data frame menggunakan fungsi read CSV. Jadi data ini kemudian menjadi dasar untuk seluruh proses pre-processing dan analisis yang akan dilakukan. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan eksplorasi awal terhadap kualitas data. Jadi di sini saya menggunakan fungsi is null sum untuk melihat jumlah data kosong pada setiap kolom. Dari hasil tersebut terdapat beberapa missing value khususnya pada kolom age dan embark. Karena missing value dapat mempengaruhi hasil analisis dan model prediksi, maka perlu dilakukan penanganan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi sebelum mengisi nilai kosong pada kolom H, saya terlebih dahulu mengecek distribusinya dan melihat nilai skewness-nya menggunakan fungsi skew. Jadi hasilnya menunjukkan nilai sekitar 0,389 yang berarti distribusi datanya ini relatif mendekati normal dan dia tidak terlalu miring. Berdasarkan kondisi tersebut, saya memutuskan untuk mengisi nilai kosong pada kolom H menggunakan median. Pemilihan median lagi record. Jadi eh, Jadi pemilihan median ini dilakukan karena median lebih robust terhadap outlier dibandingkan mean. Sedangkan pada kolom embark di sini saya mengisi nilai kosong yang menggunakan modus karena kolom tersebut bersifat kategorikal dan nilai yang paling sering muncul dianggap paling representatif. Setelah menangani missing value-nya, di sini dilakukanlah proses encoding pada kolom seks. Karena model analisis dan perhitungan korelasi hanya dapat memproses data numerik, maka data kategorikal seperti male dan female perlu diubah menjadi angka. Untuk itu saya menggunakan label encoder dari library scikit-learn. Hasil encoding menunjukkan bahwa female dikonversi menjadi nol dan male dikonversi menjadi satu. Proses ini memungkinkan kolom tersebut dapat dianalisis secara numerik. Kemudian di sini lakukanlah filter data frame agar hanya menyertakan kolom bertipe numerik menggunakan select dtypes encode number. Jadi hal ini penting karena perhitungan korelasi yang dilakukan pada data numerik. Setelah mendapatkan data numeriknya ini, saya menghitung matriks korelasinya menggunakan core ini, fungsi core. Jadi korelasi ini bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel, terutama hubungan antara fitur-fitur seperti p-class, sex, dan age terhadap variabel target survive. Untuk memperjelas interpretasi dari korelasi tersebut, di sini ditampilkanlah visualisasi dalam bentuk heat map menggunakan seaborn. Jadi heat map ini memberikan gambaran visual tentang kekuatan dan arah hubungan antar variabel dengan rentang nilai dari min 1 hingga 1. Jadi nilai mendekati 1 menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan kalau yang mendekati min 1, dia menunjukkan korelasi negatif yang kuat. Sedangkan mendekati 0, dia menunjukkan hubungan yang lemah. Dan visualisasi ini kita dapat lebih mudah mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat keselamatan dari penumpang. Jadi pada tahap akhirnya ini, eh, kita menggunakan Plotly Express untuk membuat visualisasi interaktif berbentuk tree map. Jadi sebelum membuat tree map, di sini saya membuat salinan data frame dan melakukan mapping pada kolom T-class agar lebih informatif, yaitu mengubah angka kelas menjadi label seperti first class, business, dan ekonomi. Jadi tree map ini akan menampilkan hierarki data berdasarkan kelas penumpang, jenis keselamatan, dan status keselamatannya. Jadi dengan visualisasi ini, kita dapat melihat secara lebih jelas bagaimana distribusi penumpang yang sama maupun tidak sama berdasarkan kelas dan jenis kelaminnya. Itu untuk yang latihan kedua, kemudian saya akan masuk ke pemaparan untuk yang tugas. Nah, jadi untuk yang tugas pada analisis ini saya menggunakan dataset COVID-19
yang bersumber dari Our World in Data, yaitu dataset global yang sangat lengkap dan sering digunakan dalam penelitian. Jadi dataset ini berisi lebih dari 108.000 baris data dan 60 variabel yang mencakup informasi mengenai kasus kematian, vaksinisasi, hingga indikator sosial dan ekonomi. Jadi pada tahap awalnya ini kita lakukan import lagi, itu import library yang dibutuhkan ini ada NumPy dan Pandas untuk pengolahan data, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasinya lagi. Setelah datasetnya dimuat, di sini saya melakukan eksplorasi awal untuk memahami struktur data menggunakan fungsi shape dan info. Nah, dari hasil tersebut diketahui bahwa dataset memiliki 108, eh, 461 baris dan 60 kolom dengan mayoritas tipe data berupa numerik atau float. Namun terdapat juga bahwa banyak kolom memiliki missing value, terutama pada variabel yang berkaitan dengan ICU, rawat inap, vaksinisasi, dan excess mortality. Nah, eh, jadi karena fokusnya di sini adalah kondisi Indonesia, saya kemudian melakukan filtering data berdasarkan column location sehingga hanya menyisakan baris yang dinilai Indonesia. Setelah difilter, jumlah datanya menjadi 526 baris yang merepresentasikan data harian COVID-19 di Indonesia dalam rentang waktu tertentu. Dari seluruh 60 variabel, saya hanya memilih beberapa variabel yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut, itu di sini ada tanggal, total kasus, kasus baru harian, total kematian, kematian harian, total vaksinisasi, dan jumlah orang yang telah divaksin. Selanjutnya saya kembali mengecek missing value pada subset data Indonesia. Di sini dia masih terdapat beberapa nilai kosong, khususnya pada kolom kematian dan vaksinisasi. Jadi untuk menangani hal tersebut, saya menggunakan metode eh, forward fill atau F fill, itu mengisi nilai kosong dengan nilai sebelumnya. Jadi metode ini dipilih karena data di sini bersifat time series atau data runtut waktu, sehingga nilai sebelumnya dianggap representatif untuk melengkapi data yang hilang pada hari berikutnya. Setelah proses dilakukan, bagian besar missing value berhasil ditangani, meskipun pada data vaksinisasi masih terdapat kekosongan di awal periode, yang kemungkinan karena program vaksinisasi memang belum dimulai pada waktu tersebut. Kemudian di sini saya mengubah tipe data format datetime, kolom date menjadi format datetime agar dapat diproses sebagai data waktu. Jadi langkah ini penting untuk memastikan visualisasi tren ini berjalan secara kronologis. Setelah itu saya melakukan analisis statistik deskriptif menggunakan fungsi describe untuk melihat gambaran umum seperti nilai rata-rata, umum, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel numeriknya. Kemudian di sini tak berikutnya adalah visualisasi data. Jadi visualisasi pertama yang di sini dia menampilkan total kasus COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu. Nah, jadi di grafik ini dia menunjukkan tren kenaikan kumulatif yang terus meningkat seiring bertambahnya waktu, yang mencerminkan akumulasi kasus di awalnya pandemi. Pola ini bersifat non-decreasing karena total kasus merupakan penjumlahan dari kasus-kasus sebelumnya. Kemudian visualisasi keduanya ini menampilkan kasus baru harian. Berbeda dengan total kasus, graf ini memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan. Terlihat adanya lonjakan pada periode tertentu yang kemungkinan berkaitan dengan gelombang pandemi seperti varian Delta maupun Omicron. Grafik ini sangat penting karena menunjukkan dinamika penyebaran virus secara harian, bukan hanya kumulasi totalnya. Selanjutnya saya menampilkan grafik total kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Jadi polanya mirip dengan total kasus, yaitu meningkat secara kumulatif dari waktu ke waktu. Namun laju peningkatannya tidak selalu sama dengan total kasus, sehingga dapat digunakan untuk melihat tingkat keparahan pandemi pada periode tertentu. Di sini yang terakhir ada grafik jumlah orang yang telah divaksin. Jadi grafik ini menunjukkan peningkatan signifikan setelah program vaksinisasi nasional dimulai. Awalnya pada titik nol, kemudian meningkat secara bertahap pada periode distribusi vaksin massal. Jadi visualisasi ini membantu menggambarkan progres upaya dalam menekan penyebaran dan dampak COVID melalui vaksinisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas waktu yang pertanyaan saya ucapkan. Terima kasih.